I am calm in your presence. Waiting for the kingdom come. In His name I find. 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 In His name I find the joy. In His name I find the joy. Shalom, selamat malam Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Kristus, baik yang berada di dalam ruangan ini maupun yang berada di live YouTube. Selamat bertemu kembali pada acara pembelajaran firman Tuhan di kelas Sema Adonai pada hari Jumat 15 September 2023 yang akan disampaikan oleh narasumber kami yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan dengan judul materinya pelajaran Kristologi sesi kedua yaitu Yesus dalam Perjanjian Lama. Baik, sebelum kita memulai pelajaran ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu dan saya minta kesediaan dari Ibu Heni untuk memimpin doa pembukaan. Dipersilakan Ibu. Iya, baik. Makasih, Sis Aling. Yuk, Bapak Ibu yang terkasih, dengan teman-teman yang ada di live streaming, saya lihat mereka sudah ramai mengikuti siaran kita ya. Baik teman-teman yang ada di live streaming, mari kita berdoa juga ya bersama-sama. Bapak Sorgawi, Bapak yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami anak-anak-Mu mau belajar firman Tuhan melalui hamba-Mu yang Engkau kirim, Pendeta Daniel Palungan. Bapa, biarlah pengajaran firman Tuhan malam ini mengedukasikan kami sehingga kami dapat menjadi umat-Mu yang dapat menjadi orang yang memiliki iman yang sesuai dengan apa yang Engkau inginkan ya Bapa. Bapa, mari jamah kami, mampukan kami agar kami bisa menyerap pelajaran malam hari ini. Berkati juga Sis Aling yang sebagai moderator ya Bapak, agar acara ini boleh berlangsung dan seluruh tim yang bekerja di belakang layar juga kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Dan kami percaya urapan-Mu khusus atas Pendeta Daniel untuk menyampaikan pengajaran ini agar dapat dipaparkan kepada kami semuanya. Terima kasih Bapa, kami peralaskan doa kami hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Baik, terima kasih Bu Heni untuk doa pembukaannya. Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, sebelum kita memulai acara pembelajaran ini, kita akan terlebih dahulu melihat dan mendengar profil dari Pak Pendeta Daniel Palungan dan pengertian tentang Kristologi. Dipersilakan Ibu Heni. Ya, baik. Salam semua, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, Sema Adonai akan memperkenalkan pengajar kita, yakni Bapak Pendeta Daniel Palungan. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Bapak Pendeta Daniel Palungan, MIS MTH Demin, lahir di Tanah Toraja 10 Februari tahun 1960. Pendidikan Teologi, PGAK Seminari Betel, Jakarta mulai tahun 1981 hingga tahun 1984. STTII Jakarta Teologi mulai dari tahun 1996 hingga tahun 2000. STTII Jakarta S2 Misiologi dari tahun 2000 hingga tahun 2002. STT Antioquia TCIST S2 Sistematik Teologi dari mulai tahun 2001 hingga tahun 2003. STT Berkat di Ministry tahun 2002 hingga tahun 2004. Pelayanan Gembala GBI Jemaat Sola Gracia Ciledug, Tangerang. Ketua Bidang Teologia GBI Wilayah 6 DPD Banten mulai tahun 2015 hingga tahun 2023.
pendiri dan Ketua STT Shalom Nusantara mulai tahun 2001 hingga tahun 2013. Pendiri dan terlibat di BBCO sejak tahun 2021. Gembala di Suprema Adonai Ibadah Online. Karya penulis buku Kingdom Speaker. Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan, kita telah menyelesaikan satu seri pelajaran kita tentang soteriologi, dan sekarang kita akan masuk di dalam satu pembahasan materi baru, yaitu doktrin kristologi. Doktrin ajaran Alkitab yang menguraikan secara sistematis tentang Yesus Kristus. Ini satu pelajaran yang sangat penting karena tokoh ini adalah tokoh sentral di dalam iman Kristen, tokoh sentral di dalam Alkitab, baik di dalam Perjanjian Baru maupun di dalam Perjanjian Lama. Dan orang Kristen itu sungguh percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Namun, iman kepada Yesus itu tidak cukup dengan percaya, tetapi iman kepada Yesus itu juga harus bertumbuh kepada pengenalan yang benar akan pribadi Yesus itu sendiri. Nah, itu sebabnya maka pengajaran ini perlu disampaikan secara menyeluruh dan sistematis supaya orang-orang Kristen itu betul-betul juga memiliki pemahaman yang menyeluruh dan benar tentang penting oleh karena akhir-akhir ini, tetapi ini bukan sesuatu yang baru. Ya, dari sejak bapak-bapak gereja sampai hari-hari ini, pertentangan-pertentangan tentang Kristus itu juga senantiasa ada. Ada gereja-gereja yang juga secara denominasional itu sudah berdiri dan gereja itu jelas-jelas tidak mau mengakui Yesus sebagai Tuhan. Dan kemudian pada hari-hari ini di Indonesia pada khususnya dan di dunia pada umumnya itu, dunia maya diguncangkan dengan ada pendeta yang sekian lama membaktikan diri kepada Yesus, tetapi kemudian berbalik dan mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Juru Selamat, Yesus bukan Gembala baik. Dan karena itulah maka saya sangat terbeban dan merasa bertanggung jawab untuk mengajarkan juga ini kepada Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tidak mudah lagi diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang hanya berbasis kepada argumentasi-argumentasi yang asumtif dan bukan argumentasi yang dibangun berdasarkan fakta data dari Alkitab. Ya, saya harapkan Bapak Ibu tidak hanya mau menjadi orang Kristen yang percaya, tetapi juga menjadi orang Kristen yang dewasa di dalam iman itu dengan memiliki pengetahuan-pengetahuan yang alkitabiah, komprehensif tentang pokok-pokok iman. Dan salah satu pokok iman yang akan kita bahas di dalam perkuliahan ini adalah doktrin tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, akan ada banyak pergumulan tentu, tetapi saya berharap dan saya akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencoba menyampaikan kepada Bapak Ibu ayat-ayat Alkitab yang mengisahkan tentang Yesus itu sebagaimana yang dimaksud oleh Alkitab itu dan oleh para penulis. Saya mengharapkan supaya Bapak Ibu mengikuti sesi demi sesi yang pada akhirnya saudara mengambil satu kesimpulan yang tepat bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Yesus itu adalah Juru Selamat. Nah, kiranya Tuhan Yesus menolong saudara, memberikan kesehatan, memberikan waktu, dan memberikan niat yang baik untuk dapat mengikuti pelajaran ini dari awal sampai akhirnya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih kepada Ibu Heni yang sudah menayangkan profil Pak Pendeta Daniel Palungan dan pengertian tentang pelajaran kristologi. Jadi sangat penting buat kita untuk mempelajari pelajaran ini supaya kita tidak mudah disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Baik, saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kami yaitu Pak Daniel Palungan. Shalom, selamat malam Pak Daniel. Selamat malam Bu Aling dan selamat malam teman-teman semua. Ya, baik. Gimana kabarnya Pak? Semoga sehat ya Pak. Ya, sehat, puji Tuhan. Ya, ya, baik. Kalau begitu, saya akan menyerahkan waktu dan tempat selanjutnya kepada Pak Daniel. Silakan Pak Daniel. Terima kasih.
Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, ya, sebelum saya masuk melanjutkan materi dari poin yang sudah kita bahas minggu lalu, yaitu Yesus di dalam Perjanjian Lama, ada pertanyaan yang sebenarnya belum terlalu pas waktunya untuk saya jawab, tetapi saya singgung saja dulu, dan nanti jawaban detailnya itu sampai kepada poin inkarnasi Yesus Kristus. Ya. Di dalam ayat yang ke-22 dari Lukas pasal 2, dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Mereka di sini adalah Yusuf dan Maria, membawa Yesus pada usia 8 hari untuk diserahkan di bait Allah. Itu sudah merupakan ketentuan dari hukum Taurat bahwa setiap anak laki-laki itu diserahkan pada usia 8 hari. Nah, jadi kalau Yesus itu Tuhan, lalu diserahkan kepada Tuhan yang mana? Nah, itu kan pertanyaannya. Nah, jangan lupa saudara-saudara bahwa Yesus itu sesudah dia berinkarnasi, di dalam dirinya ada dua sifat. Sifat ilahi dan sifat insani. Nah, bukan manusia yang didiami oleh Allah, ya, ini harus dicatat, tetapi Allah menambahkan kepada dirinya sifat-sifat kemanusiaan secara penuh kecuali dosa. Nah, jadi Yesus yang lahir dari Maria adalah Yesus yang berinkarnasi menjadi manusia. Jadi ini bukan baru menjadi Allah ketika dia lahir, ya. Tetapi kemanusiaan Yesus itu dimulai pada waktu dia lahir. Nah, kemanusiaan Yesus itu tidak sama keberadaannya dengan keilahiannya. Karena keilahiannya itu kita bagi dalam dua periode secara besar. Sebelum berinkarnasi dan sesudah berinkarnasi. Nah, sebelum dia berinkarnasi ada dua periode lagi. Periode di dalam kekekalan masa lampau, artinya sebelum ada ciptaan apapun, terutama langit dan bumi, itu dia sudah ada. Dan ayat-ayat yang saya sudah sempat bahas di awal itu membuktikan bahwa Yesus itu memang sudah ada sebelum ciptaan ada. Dan itu perjanjian lama sangat tegas, perjanjian baru sangat tegas. Jadi ironi kalau ada orang-orang yang mengatakan bahwa Yesus itu lahir, jadi Tuhan ketika dia lahir. Apalagi dari orang-orang seberang bahwa Yesus itu dijadikan Tuhan oleh Paulus. Ya, tidak begitu alur pikirnya. Paulus menemukan dan percaya Yesus Tuhan ketika dia bertobat. Nah, jadi jangan dibolak-balik pemikirannya. Makanya saudara, saya tidak mau tergiring oleh alur pikir saudara di dalam pembahasan materi ini. Saya mau bahas dari awal secara sistematis, berurutan, baru sampai di ujungnya. Nah, karena itu maka saudara jangan acak-acak sistematika saya ini dengan pertanyaan-pertanyaan. Bukan berarti saya tidak mau menjawab, tetapi saya akan jawab secara detail nanti pada poin-poin yang memang sudah ditata sebegitu rupa di dalam diktat ini. Nah, jadi itu saja dulu untuk menjawab atau memberi gambaran tentang Yesus yang diserahkan kepada Tuhan itu, apakah itu Tuhan, ketuhanan Yesus baru dimulai pada waktu itu atau bagaimana. Dan itu saya sudah katakan bahwa jangan lupa ketika Yesus lahir dari Maria itu adalah titik permulaan keberadaan Yesus sebagai manusia, yaitu Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Ya, di permulaannya bukan ketika dia lahir, tetapi sebelum dunia diciptakan, dia what happened? Ya, nah, minggu lalu kita sudah bahas tentang malaikat Tuhan. Ya, malaikat Tuhan
atau Malak Yahweh. Ya. Itu tidak lain adalah Allah yang menyatakan diri kepada manusia dalam rupa malaikat atau juga kadang-kadang di dalam wujud manusia. Nah, ini sudah kita bahas ya beberapa contohnya di dalam Alkitab, dan kita melihat bahwa sesudah Yesus berinkarnasi atau menambahkan bagi dirinya sifat-sifat kemanusiaan yang kemudian tampak secara kasat mata di mata manusia, maka sejak saat itu tidak ada lagi penampakan atau pemunculan teofani atau malaikat Tuhan itu. Ya. Jadi sudah datang secara permanen kepada manusia dalam rupa manusia, dan karena itu teofani sudah tidak dibutuhkan lagi. Nah, namun sebelum dia datang sebagai manusia di dalam diri Yesus Kristus itu, atau yang lahir sebagai Yesus Kristus itu, maka Allah ya pribadi yang kedua itu menyatakan diri di dalam perjanjian lama dalam rupa malaikat, dalam rupa manusia yang dapat dilihat oleh manusia, diraba oleh manusia, tetapi tidak permanen. Dia sewaktu-waktu dan sesudah tugas yang diembankan Tuhan kepadanya selesai, maka dia kembali lagi menjadi makhluk rohani yang tidak kasat mata itu. Nah, ini saya bacakan saja nih karena ini tidak terlalu Yesus Kristus adalah Allah yang kelihatan dalam perjanjian baru. Allah maupun Roh dinyatakan sebagai tidak kelihatan dalam upacara pembaptisannya. Suara Bapa terdengar dari sorga. Roh memanifestasikan diri dalam bentuk burung merpati. Namun anak Allah yang merupakan manifestasi utuh dari Allah dalam bentuk yang nampak. Jadi tentu pribadi yang nampak dalam perjanjian lama adalah pribadi kedua dari Tritunggal. Nah, artinya tidak akan pernah melihat Bapa, tidak akan pernah melihat Roh Kudus, yaitu dua pribadi yang sepenuhnya roh. Allah itu roh, kalau saudara baca di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-23-24. Nah, jadi tidak akan pernah terlihat. Tetapi kemudian yang menampakkan diri kepada manusia itu adalah Allah, pribadi yang kedua, yang kemudian dalam perjanjian baru kita kenal sebagai Yesus Kristus. Tetapi sebelum perjanjian baru, dia hanya menyatakan diri kepada manusia dalam rupa malaikat atau rupa manusia. Nah, jadi peristiwa pembaptisan itu di sini disinggung, saudara bisa melihat bagaimana keberadaan tiga pribadi itu. Bapa yang bersuara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kemudian Yesus yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis itu, dan kemudian Roh yang datang dalam rupa burung merpati hinggap di atas bahunya ketika Yesus keluar dari air. Nah, itu adalah penampakan secara bersama-sama dari tiga pribadi itu. Ternyata juga bahwa malaikat Yahweh itu tidak pernah lagi menampakkan dirinya sesudah inkarnasi. Nah, tidak ada lagi. Nah, adanya fungsi yang sama di antara malaikat Yahweh dan Yesus Kristus. Jadi ini yang menjadi satu alasan mengapa malaikat Yahweh di dalam perjanjian lama itu dinyatakan sebagai Yesus di dalam perjanjian baru, karena memiliki fungsi yang sama, yaitu sama-sama utusan Bapa. Perjanjian lama dia diutus oleh Bapa untuk menyatakan diri kepada manusia. Lalu Yesus dalam perjanjian baru diutus oleh Bapa untuk menyatakan Bapa kepada manusia. Ternyata bahwa ayat seperti Yohanes 1:18 mengungkapkan bahwa Bapa belum dilihat seorang pun, tetapi anak yang di pangkuan Bapa yang menyatakan dia. Nah, jadi di sini saudara mesti perhatikan ini, ya. Yesus datang ke dalam dunia dalam rupa manusia, tetapi pada sisi yang lain ada duduk di dalam pangkuan Bapa. Tuh. Ya, ini hanya orang-orang yang beriman yang mau menerima
pernyataan ini. Kalau orang-orang itu tidak beriman, dia akan mencari argumentasi-argumentasi untuk menentang. Ini berarti bahwa ketika Yesus datang ke dalam dunia ini bukan berarti kemudian surga hampa Yesus, bukan berarti kemudian surga kosong dari hadirat Yesus. Jadi Yesus datang ke dalam dunia dalam rupa manusia, tetapi dia tetap ada di pangkuan Bapa. Ini artinya apa? Dia maha hadir. Nah, jadi sekali lagi saya katakan saudara bahwa ini hanya orang-orang yang beriman, ya. Kalau saudara itu sudah ada sikap a priori penentangan kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, siapapun yang akan menjelaskan kepada saudara itu akan menjadi sesuatu upaya yang sia-sia, karena memang sudah ada barikade yang saudara pasang sendiri yang mengatakan Yesus bukan Tuhan. Nah, jadi ini keterangan-keterangan Alkitab. Ya, jadi ini saya mau kasih tahu kepada bapak-bapak, ibu-ibu sebagai pelajar Alkitab, ya, betapapun kecilnya sebuah data, ya, ini metodologi, ya, prinsip keilmuan dari satu karya, baik karya tulis, karya pikir, maka setiap data-data itu harus dipertimbangkan. Jangan semena-mena untuk mencomot ayat-ayat yang kemudian saudara pegang erat sebagai dasar argumentasi, tetapi kemudian juga secara sewenang-wenang mengabaikan ayat-ayat yang lain yang sebenarnya patut untuk saudara jadikan sebagai dasar pemikiran, dasar pertimbangan untuk mengambil satu kesimpulan. Nah, ini yang berbahaya. Makanya saya katakan kita melakukan studi kristologi secara komprehensif, sistematis. Kita pelajari dari Kejadian pasal 1 sampai Wahyu pasal 22. Dan karena sistematis, maka kita bagi di dalam poin-poin berdasarkan urutan-urutannya. Tidak boleh lompat-lompat. Kalau kita menguraikan secara acak-acak atau secara tidak berurutan, maka ini yang kemudian akhirnya membuat kita bingung untuk mengambil kesimpulan, atau kita mengambil kesimpulan tetapi pada akhirnya kesimpulan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan karena memang prosesnya adalah proses yang lompat-lompat, acak-acakan. Nah, jadi saya sungguh bersyukur saudara saya masuk di satu sekolah yang menyajikan doktrin-doktrin Alkitab itu secara sistematis, dan ya itulah yang membuat saya bisa berdiri teguh di dalam keyakinan saya bahwa Yesus itu Tuhan, karena memang dilakukan secara sistematis dan bukan berdasarkan buku-buku, tetapi melakukan studi langsung kepada Alkitab. Dan karena itu ayat-ayat Alkitab itu menjadi dasar pertimbangan untuk bisa mengambil satu kesimpulan. Nah, jadi itu beberapa ayat di dalam Perjanjian Lama yang berbicara tentang malaikat Tuhan. Nah, ada beberapa bentuk teofani yang lain. Ya. Ketika 3 orang datang kepada Abraham dan Sarah, 3 orang ini diyakini, ya, bahwa itu adalah Bapa, Anak, dan Roh. Tetapi karena Bapa, Anak, dan Roh itu ya tidak bisa menyatakan diri dalam rupa manusia, akhirnya ini diyakini juga oleh yang lain bahwa ini adalah teofani sendiri, ya, yang malaikat Yahweh itu sendiri bersama dengan 2 malaikat yang lain. Ya, malaikat 2 yang lain. Tetapi ketika si Sarah dan Abraham menyembah, maka sembahan itu diterima. Nah, ya ini perlu analisa yang lebih dalam lagi. Apakah 2 malaikat yang menyertai malaikat Tuhan itu mundur ke belakang waktu Sarah dan Abraham menyembah, atau ketiga-tiganya tetap berdiri pada posisi yang sejajar lalu menerima persembahan itu? Kalau ketiga-tiganya menerima, berarti itu adalah Tritunggal. Tetapi kalau yang 2 mundur ke belakang lalu yang 1 tetap berdiri untuk menerima persembahan atau penyembahan dari Abraham dan Sarah itu berarti 1 malaikat Yahweh itu, ya. Dan itu konsekuen di dalam seluruh Alkitab bahwa malaikat itu
tidak mau disembah oleh manusia karena pada hakikatnya malaikat juga adalah ciptaan sama seperti manusia. Dan karena itu malaikat-malaikat yang benar di dalam Alkitab itu mengatakan sembahlah Tuhan karena aku pun adalah ciptaan sama seperti engkau. Nah, jadi 3 orang yang datang menyumpai Abraham dan Sarah itu salah satu di dalamnya adalah malaikat Yahweh. Ya. Yahweh dilihat sebagai manusia bersama-sama dengan 2 orang lainnya yang mungkin sekali adalah malaikat-malaikat. Manusia itu tidak lain adalah Yesus Kristus. Nah, jadi itu penyataan tentang Yesus dalam Perjanjian Lama. Nah, dalam Kejadian pasal 32 ketika Abraham mau bertemu dengan Yakob mau bertemu dengan Esau, di situ kita melihat bahwa Yakob diliputi dengan ketakutan yang begitu hebat oleh karena dia sadar dia telah melakukan satu kejahatan terhadap Esau, dan karena itu Esau bisa saja membunuh dia dan juga mengenyahkan semua anak-anak dan istri-istri daripada Yakob itu. Itu sebabnya dikatakan bahwa sebelum dia berjumpa dengan Esau, semalam-malaman Yakob itu bergelut dengan seorang malaikat Tuhan yang datang kepadanya. Akhirnya sampai ketika fajar telah menyingsing, maka malaikat itu memberkati dia dengan mengganti nama Yakob menjadi Israel. Nah, siapa yang bergelut dengan Yakob pada waktu itu atau sepanjang malam itu adalah malaikat Yahweh, Teofani, yaitu pribadi yang kedua yang menyatakan diri kepada Yakob. Nah, selain seperti di dalam Yosua pasal 5, ya panglima bala tentara Tuhan itu yang datang menghadang Yosua sebelum pergi berperang melawan suku bangsa Yeriko, Yeriko itu kemudian malaikat Tuhan menyatakan diri dalam rupa manusia, dan kalau kita baca di situ dia mau disembah oleh Yosua dan seterusnya. Nah, jadi itu di sini saudara, keterangan-keterangan di dalam Perjanjian Lama tentang Yesus itu sudah begitu terang, ya. Yesus di sini bukan yang sudah menjadi daging di dalam Perjanjian Baru, tetapi Yesus yang dalam wujud Roh Allah, tetapi kemudian menampakkan diri kepada manusia di dalam rupa malaikat. Nah, itu Teofani, ya, yang tulisan terjemahannya di dalam Alkitab kita bahasa Indonesia itu malaikat itu M-nya besar, lalu Tuhan itu semuanya huruf besar. Itulah terjemahan dari Malak Yahweh, ya, itu pribadi kedua dari Tritunggal. Nah, ini ada beberapa kutipan tentang Yesus Kristus oleh bapak-bapak gereja. Ya, ini saya bacakan saja, saudara. Tidak perlu kita terangkan ini. Ya. Justin Martyr dalam dialog with Trypho menyatakan, perbolehkan saya selanjutnya menunjukkan kepada saudara dari buku Keluaran bagaimana pribadi yang sama juga merupakan malaikat dan Allah dan Tuhan dan manusia, dan yang sama dan yang telah nampak dalam bentuk manusia kepada Ibrahim, kepada Ishak, nampak dalam nyala api, dalam semak belukar, ya, dalam semak belukar kepada Musa. Ini waktu Musa dipanggil untuk pergi menyelamatkan Israel dari Mesir. Nah, yang datang kepada Musa pada itu adalah malaikat Tuhan yang nyata di dalam nyala api di semak belukar itu. Nah, itu Justin Martyr mengatakan itu adalah Yesus, ya, pribadi kedua dari Tritunggal. Nah, Irenaeus, ya, dalam buku Gens Heresias, ya,
Menyatakan karena anak dinyatakan di berbagai tempat melalui tulisan-tulisannya, pada suatu saat sesungguhnya ia berbicara dengan Ibrahim pada waktu hendak makan dengan dia. Di saat yang lain dengan Nuh, ya, yang datang kepada Nuh menurut mempersiapkan Batra itu, dengan memberikan kepadanya dimensi-dimensi Batra. Di saat yang lain bertanya-tanya kepada Adam. Di saat lain mendatangkan penghukuman terhadap Sodom dan Gomora. Dan lagi ia menampakkan diri menuntun Yakub dalam perjalanannya dan berbicara dengan Musa di semak belukar. Nah, ini dua tokoh yang sama yang mengutip bagaimana tokoh-tokoh dalam Alkitab itu bisa berdialog secara langsung dengan malaikat Tuhan atau teofani ini. Ternyata di dalam Kejadian pasal 3 yang datang berjalan-jalan di Taman Eden, ya, yang mencari Adam, ya, Adam, di manakah engkau? Nah, menurut Irenaeus itu adalah pribadi yang kedua atau malaikat Tuhan. Nah, Tertullianus menyatakan bahwa anaklah yang ada dari dulu menjatuhkan pengadilan. Jadi anak menjatuhkan pengadilan dari dulu. Merubuhkan menara kejahatan bahasa-bahasa. Nah, ini menara Babel ini. Siapa yang menghukum Nimrod dan semua kaumnya yang mau membangun menara puncak sampai di langit untuk mencari nama itu? Nah, kalau menurut Tertullianus itu adalah anak pribadi kedua dari Tritunggal. Menghukum seluruh dunia dengan amukan air bah. Nah, ini kisah Nuh menuangkan api dan belerang kepada Sodom sebagai Tuhan dari Tuhan. Karena ialah yang selalu turun untuk berbicara dengan manusia di zaman Adam ke bapak-bapak beriman dan nabi-nabi di dalam penglihatan, dalam mimpi, ya, dalam cermin dan kata-kata sulit yang pernah dari awal mula meletakkan dasar sejarah di mana ia berkehendak untuk dilanjutkan sampai akhir. Nah, jadi Tertullianus ini yang berbicara kepada nabi-nabi, yang berbicara juga kepada bapak-bapak beriman di dalam perjanjian lama itu adalah anak itu, ya, anak. Ya, kenapa disebut anak? Karena dia bukan ciptaan. Keluar dari bapa bukan berarti kemudian lebih kecil dari bapa, tetapi artinya tadi menyatu dengan Allah dan sekarang dia menyatakan diri sebagai pribadi yang kedua. Nah, itu keluar dari Bapa, ya. Nah, pikiran yang sama dianut oleh Clement dari Alexandria, Origen, Theophilus dari Antioquia, Sinode Antioquia, dan seterusnya. Jadi tiga pemikiran di atas itu, ya, mulai dari Justinus, kemudian Irenaeus dan Tertullianus itu dianut juga oleh di dalam poin 4 ini. Jadi sama bahwa yang menyatakan diri di dalam perjanjian lama kepada manusia itu adalah pribadi yang kedua dari Tritunggal yang datang dalam rupa malaikat Tuhan. Nah, jadi saudara dengan itu maka pembahasan tentang teofani itu sudah selesai, ya. Jadi kalau saudara membaca Alkitab khususnya perjanjian lama, lalu saudara bertemu kata malaikat Tuhan atau frasa malaikat Tuhan dan Tuhannya semuanya itu adalah huruf besar, maka jangan lagi saudara bertanya ini apa, ini siapa, gitu ya. Itu sudah jelas adalah teofani, ya, atau Yesus yang datang, Allah yang datang di dalam rupa manusia. Ya, belum ada kata Yesus ya dalam perjanjian lama. Cuma ini sudah mulut lata, jadi tidak bisa lagi direm itu, ya. Jadi Yosua atau Yusak, ya, Yusak atau Yosua di dalam perjanjian lama itu penyelamat atau yang menyelamatkan. Nah, yang berikut di dalam perjanjian lama, saudara, ada yang namanya tipologi Kristus. Apa itu tipologi?
benda, orang, atau peristiwa-peristiwa yang di dalam orang-orang atau pribadi-pribadi itu ada kesejajaran. Nah, ada kesejajaran dengan Yesus. Ini berbeda dengan alegori, saudara ya, supaya saudara paham. Kalau alegori itu melambangkan, umpamanya air laut itu melambangkan dunia yang penuh dengan gelora. Perahu itu melambangkan rumah tangga. Ya, gitu ya. Jadi apa namanya ini? Alegori itu sama sekali tidak memperdulikan kenyataan historis dari satu benda yang sedang ditafsirkan secara rohani itu. Nah, itu alegori. Tetapi kalau tipologi, historinya tetap. Kenyataan historisnya tetap. Tetapi di dalam pribadi-pribadi atau benda-benda dan peristiwa-peristiwa itu, ada bagian-bagian yang setelah dikomparasi dengan Yesus atau diperhadapkan dengan Yesus, maka ada kesamaan-kesamaan. Nah, jadi ada tipologi, kemudian ada anti-tipe. Ya, jadi saya harap ya, sudah bisa membedakan itu ya, mana tipe, mana alegori. Kalau alegori itu menghilangkan kenyataan sejarahnya seutuhnya, lalu kemudian memberi makna menurut pikiran dari si penafsir itu. Tetapi kalau tipologi itu, ya tetap dia ada, realitanya tetap ada, tetapi kemudian setelah dibandingkan atau diperhadapkan dengan Yesus, maka di sana terdapat kesamaan-kesamaan. Nah, ini ada beberapa tokoh di sini ya. Jadi jangan saudara berusaha di sini untuk mengklopkan 100%. Ya, itu sama sekali tidak dimaksudkan di situ bahwa Harun harus sama persis dengan Yesus. Karena kalau nanti sampai saudara mau berusaha untuk mengurutkan seperti itu, maka nanti saudara ketemu bahwa Harun itu melakukan pemberontakan kepada Musa. Oh, berarti Yesus ini juga pemberontak. Nah, begitu. Tetapi ada hal-hal di dalam diri Harun itu yang kemudian ditarik kesamaannya dengan apa yang ada di dalam Yesus Kristus. Nah, yang pertama di sini adalah keimaman Harun itu. Ya. Harun adalah orang yang ditunjuk oleh Tuhan untuk menjadi pengantara antara manusia dengan Allah. Jadi Harun mewakili umat di hadapan Allah. Nah, supaya sedikit berkembang, kebalikannya dengan Nabi. Kalau Nabi itu adalah wakil Tuhan, pengantara antara Tuhan dengan manusia. Jadi para Nabi adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya kepada manusia. Sementara imam adalah orang yang ditetapkan Tuhan untuk mewakili Tuhan, mewakili manusia datang kepada Tuhan. Nah itu. Nah Harun itu jelas ya di dalam Alkitab bahwa dia adalah imam besar. Yang kedua adalah Habel. Habel di sini dilihat dari segi pekerjaannya penggembala. Lalu kemudian ibadahnya itu diperkenankan oleh Tuhan. Nah demikian juga Yesus, gembala bagi umatnya, lalu persembahannya kepada Tuhan itu diterima atau diperkenankan oleh Allah. Nah jadi karena itu maka Habel dalam 2 poin itu ada kesejajaran dengan Yesus. Maka Habel oleh tokoh-tokoh teolog, tokoh-tokoh kristologis itu diangkat sebagai tipologi di dalam Perjanjian Lama. Nah, saya terus terang soal diktat ini ya saya adopsi dari dosen-dosen saya, tetapi kemudian saya melakukan satu
penelitian ulang berdasarkan dengan data-data yang ada itu, dan ya akhirnya saya berkesimpulan bahwa Yesus itu adalah Tuhan gitu ya. Nah, jadi kalau nanti saudara mengejar saya dengan pertanyaan mengapa Habel, mengapa Harun, ya itu tadi saya sudah katakan itu, bahwa tidak 100% harus klop, tetapi ada sisi-sisi dari tipologi-tipologi itu yang persis sama dengan Yesus Kristus. Nah, Benyamin ini anak Yakob, ya cucu sebenarnya, tetapi kemudian diangkat sebagai anak. Nama ini yaitu Ben-Oni, yang berarti anak sengsara. Nah, arti kata dari Ben-Oni adalah anak sengsara dan juga anak tangan kanan. Kedua arti ini diberikan oleh ibunya yang dengan sengsara melahirkan Benyamin. Benyamin. Saya sedikit agak confuse tadi. Ini anaknya Yusuf atau anak bungsu dari Yakub. Ya. Nah, jadi ketika dia lahir itu membuat sengsara ibunya. Nah, karena itu maka Ben-Oni itu berarti anak sengsara. Tetapi juga diberikan oleh ayahnya Yakub dengan pengertian kedua karena posisinya. Jadi dia disebut sebagai anak tangan kanan. Tangan kanan itu. Kristus juga adalah anak sengsara bagi Maria. Dalam Lukas 2:35. Yang menanggung sengsara dan kematian bagi dosa manusia. Namun, kepada Allah, Kristus berhak duduk di sebelah kanan Bapa. Jadi, yang diperkenankan, yang menang dan yang siap untuk memerintah sebagai raja, itu adalah arti duduk di sebelah kanan itu. Nah, jadi dua sisi dari Ben-Oni atau Benyamin itu, kalau kita tarik garis lurus, maka kedua-duanya juga ada di dalam diri Yesus, yaitu sebagai yang menanggung sengsara atau juga yang menyengsarakan, ya, ibunya yang waktu itu menanggung penderitaan yang sangat-sangat luar biasa, saudara ya. Jadi kalau saudara coba menjiwai apa yang dialami oleh Maria, baik waktu dia mendengarkan kabar dan juga sementara dia mengandung dan pada akhirnya dia melahirkan itu sengsaranya luar biasa. Tetapi Maria ini memberikan kepada kita satu teladan yang luar biasa dan berkata, sesungguhnya aku ini hamba Allah, hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Ya, itu yang dia nyatakan kepada malaikat Gabriel yang datang membawa kabar itu. Nah, tetapi kemudian sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, dia duduk di sebelah kanan Allah. Nah, itu sama dengan Benyamin yang juga menjadi tangan kanan dari Yakub. Daud ini juga diambil oleh tokoh-tokoh Kristologi ya, yang menulis ya buku-buku tentang Kristus. Bahwa Daud juga adalah tipologi. Ya. Daud adalah gembala dan raja seperti Kristus yang juga adalah gembala dan raja. Daud ditolak oleh saudara-saudaranya, ya, bahkan oleh bapaknya sendiri tidak diperhitungkan. Ya, Isai. Karena itu ketika Samuel datang ke rumah Isai, Daud itu ya dibiarkan saja di padang penggembalaan karena sama sekali tidak masuk di dalam kriterianya si Isai bahwa dia ini yang akan menjadi raja atas Israel. Ya. Tetapi setelah semua saudara-saudaranya yang lain itu ditolak oleh Tuhan melalui Nabi Samuel, barulah Daud dipanggil. Nah, ternyata setelah dia sampai ke rumah bapaknya, maka Samuel atau Tuhan menyatakan kepada Samuel, itulah orangnya. Nah, jadi dia ditolak sebenarnya. Tetapi kemudian dia menjadi raja. Nah, demikian juga dengan Yesus, ya, ditolak oleh bangsanya sendiri. Lalu selalu diancam
dan akhirnya dibunuh. Daud mengambil orang-orang non-Yahudi itu menjadi istri, menjadi warganya, ya. Demikian juga Yesus itu mengambil bangsa-bangsa lain untuk menjadi umatnya. Ya, jadi yang penting sudah ketemukan di situ ada kesamaan-kesamaan yang soal berapa persen atau tidak berapa persen itu tidak penting, tetapi yang penting bahwa yang dimaksud dengan tipologi itu adalah orang-orang atau benda peristiwa yang menggambarkan, yang menyatakan sisi-sisi tertentu dari Yesus. Nah, itu layak disebut sebagai tipologi. Nah, Ishak, anak Abraham, yang ketika dia mau dicarikan istri oleh Abraham, maka Abraham memanggil hambanya untuk pergi ke sanak dari Yakub, dari Ishak sendiri, yaitu ke rumah saudara dari istri Abraham. Nah, lalu oleh para teologi dikatakan bahwa ini hamba dari Ishak ini adalah gambaran dari Roh Kudus, ya, yang juga diutus oleh Tuhan untuk mencari mempelai perempuan bagi Yesus, yaitu gereja. Nah, siapa yang membentuk gereja? Siapa yang memasukkan orang ke dalam gereja? Itulah Roh Kudus, ya, yang saya nggak tahu apakah di sini atau di tempat lain saya mengajarkan bahwa pekerjaan Roh Kudus. Oh, di renungan, ya, di renungan itu pekerjaan Roh Kudus di dalam diri orang percaya itu adalah meyakinkan, menginsafkan dunia akan kebenaran. Nah, itu pekerjaan Roh Kudus, sama seperti pekerjaan hamba dari Abraham itu yang pergi untuk mencari istri bagi Ishak. Nah, akhirnya dia ketemu. Nah, jadi itu sisi yang bersamaan antara Ishak dengan Yesus, yaitu dicarikan istri oleh hamba Abraham untuk Ishak, dan Yesus dicarikan mempelai, yaitu gereja, oleh Roh Kudus. Karena itu Ishak adalah tipologi dan Yesus adalah antitipe. Nah, kemudian yang berikut adalah Yusuf. Ya. Yusuf, saudara sudah tahu cerita ini. Kelahirannya melalui mujizat campur tangan Allah seperti halnya Yesus. Ya. Keduanya sangat dikasihi oleh bapaknya. Saudara tahu apa yang membuat Yusuf itu dibenci oleh saudara-saudaranya? Karena dia diperlakukan sebagai anak emas oleh Yakub. Dan karena itu dia sangat dibenci, bahkan hendak dienyahkan oleh saudara-saudaranya. Nah, demikian juga dengan Yesus, sangat dikasihi oleh bapaknya. Keduanya dibenci oleh saudara-saudara mereka, ayatnya. Jubah keduanya dirampas. Nah, ini waktu Yusuf, ya, itu jubahnya diambil lalu dilumuri dengan darah binatang sebagai pembuktian kepada Yakub bahwa dia diterkam oleh binatang buas. Dan jubah daripada Yesus ketika dia digantung di atas kayu salib itu dibagi dengan membuang undi. Nah, jadi ada kesamaan di situ. Keduanya dijual dengan mata uang perak. Yusuf dijual kepada Potifar dengan 30 keping perak, lalu Yesus juga dijual dengan 30 keping perak. Yusuf menyelamatkan saudara-saudaranya dari bencana kelaparan yang bertahun-tahun tanpa hujan, lalu Yesus menyelamatkan orang berdosa dari kebinasaan penghukuman kekal. Nah, jadi dengan demikian maka Yusuf itu ada banyak sisi, ya, lebih banyak dibandingkan dengan Ishak, ya.
yang memiliki kesamaan dengan Yesus, dan karena itu maka Yusuf adalah tipologi, ya, penggambaran nyata tentang Yesus di dalam Perjanjian Lama. Yusak atau Yosua, keduanya memiliki nama yang sama. Yusak artinya yang menyelamatkan, Yesus bahasa Yunani yang artinya juga yang menyelamatkan. Yesus menyelamatkan Israel sesudah Musa, Kristus membawa anugerah sesudah hukum Taurat. Ya. Ini ayat-ayatnya. Yusak dan Yesus menang sekalipun Musa gagal. Jadi kita tahu itu bahwa Yusak atau Yosua berhasil membawa bangsa Israel menduduki tanah Kanaan. Demikian juga dengan Yesus itu berhasil membawa orang masuk ke dalam kerajaan surga. Yaitu jadi, nah ini yang menurut saya paling dekat juga ini, ya. Apakah ini sudah mengatakan malaikat Tuhan? Tetapi ya ini dinyatakan dalam Alkitab sebagai Raja Salem. Itu di dalam Kejadian pasal 14 itu. Yang dikatakan bahwa dia adalah seorang yang tidak beribu, tidak berayat, tidak bersilsilah. Itu dijelaskan sangat detail di dalam Ibrani pasal yang ke-7, saya bacakan ayat ini, bahwa siapakah Melkisedek di dalam Kejadian pasal 14 itu, ternyata di dalam Wahyu pasal 7, dia itu adalah Yesus, ya. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia, atau Melkisedek itu memberkati Abraham. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Artinya jarahan dari peperangan yang dia menangkan itu 1/10 bagiannya diberikan oleh Abraham kepada Melkisedek. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem atau Raja Damai, ya, yaitu Raja Damai Sejahtera. Nah, dijelaskan di situ. Ia tidak berbapa. Nah, jadi Melkisedek dalam Perjanjian Lama itu bukan raja biasa karena tidak berbapa, tidak beribu. Jadi bukan merupakan hasil perkawinan antara laki-laki dan perempuan, tetapi keberadaannya adalah keberadaan yang dengan sendirinya, ya. Tidak bersilsilah, tuh, tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan, berarti kekal. Nah, ini bukan manusia biasa, Bapak Ibu. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Nah, jadi Melkisedek di dalam Perjanjian Baru itu bisa dilihat sebagai malaikat Tuhan, bisa juga dilihat sebagai tipologi. Nah, tetapi karena diktat ini masukkan dia dalam tipologi, ya tidak apa-apa, kita terima juga sebagai tipologi. Tetapi lebih tepat lagi kalau dijadikan sebagai teofani, yaitu Allah pribadi yang kedua menyatakan diri kepada manusia dalam rupa manusia. Ya. Nah, ini Musa. Ya. Ia menyatakan bahwa nabi yang lebih besar dari dia akan datang dan kepadanya harus didengar. Nah, ini deklarasi Musa tentang Yesus atau seorang nabi yang akan datang itu. Lahir dalam zaman di mana Israel dalam penjajahan. Mereka berdua, ya, artinya di sini Musa dan Yesus menjadi juru selamat dan pembebas umatnya
masing-masing. Musa membebaskan Israel dari perbudakan tanah Mesir, lalu Yesus membebaskan umatnya dari perbudakan dosa. Ini ayat-ayatnya. Keduanya mengambil mempelai dari orang-orang non-Yahudi. Nah, jadi Musa itu istrinya bukan orang Yahudi. Demikian juga Yesus itu mempelai perempuannya itu ya saudara dan saya yang notabene bukan orang Yahudi, tetapi gereja. Ya. Oke. Jadi sampai di situ. Ini penebusan ke saudara dekat ini agak teologis ini ya. Nah, itulah yang pertama. Jadi tipologi Yesus di dalam perjanjian lama itu manusia-manusia tadi itu ya. Kita sudah lihat beberapa tokoh yang disebutkan di sini ya. Saya ulang lagi satu demi satu. Harun, Habel, Adam, Benyamin, Daud, Ishak, Yusak atau Yosua, Melkisedek dan Musa. Ke-10. Nah, ini penebusan ini adalah peristiwa ini sebenarnya. Jadi bukan orang ini, peristiwa-peristiwa ya. Jadi ada peristiwa-peristiwa dalam perjanjian lama yang juga merupakan tipologi daripada Yesus. Ya. Nah, nanti kita akan lihat di bawah sini nih, ya. Satu yang sudah muncul di ingatan saya tadi itu sebelum saya ke lain itu adalah Yunus di perut ikan. Nah, itu di mana Yunus di perut ikan? Ya, mungkin saya belum periksa lagi nih. Nah, tetapi kemudian Yunus dalam perut ikan itu, kalau saudara baca di dalam Injil Matius, Injil maksudnya itu, Yesus mengklaim diri bahwa sebagaimana Yunus berada di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, maka demikian jugalah anak manusia akan ada di perut bumi 3 hari 3 malam. Nah, jadi itu peristiwa Yunus di dalam perut ikan. Nah, pakaian Adam dan Hawa. Waktu Adam dan Hawa itu sudah sadar bahwa mereka telanjang, ya, yang sebelumnya itu mereka tidak pernah memikirkan karena keduanya diliputi dengan kekudusan dan kemuliaan Allah, tetapi mereka begitu jatuh di dalam dosa, mereka serta-merta merasa malu karena melihat diri mereka dalam keadaan telanjang. Lalu apa yang mereka lakukan adalah Tuhan menyembelih seekor domba, lalu kulitnya itu disematkan kepada Adam dan Hawa untuk menutupi ketelanjangan mereka. Dan ini semua penafsir mengatakan bahwa itu adalah Yesus. Ya, Yesus, anak domba yang disembelih. Nah, coba kita baca di dalam Wahyu pasal 19 ayat yang ke-8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan dari orang-orang benar dan orang-orang kudus. Ya, ini tidak terlalu pas ya. Tetapi pakaian yang dipakai oleh Adam dan Hawa itu dari kulit domba, dan dombanya itu sebenarnya ya, dombanya itu yang merupakan tipologi daripada Yesus. Sementara kalau Wahyu pasal 19 ayat 8 ini berbicara tentang perbuatan-perbuatan orang-orang percaya yang digambarkan sebagai kain putih. Nah, Batranu ya, itu dibandingkan penyelamatan Allah atas orang-orang benar dengan perantaraan Batrah. Coba kita baca di dalam 2 Petrus
2 ayat 5. Dan jika Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkanmu, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lainnya ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik, ayat yang ke-7. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi Lot di sini diambil sebagai juga tipologi, ya. Maka nyata, ayat 9, maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Jadi Tuhan menyelamatkan orang benar di dalam perjanjian lama, khususnya dalam kejadian itu dengan bahtera, maka demikian jugalah Tuhan menyelamatkan orang-orang percaya dengan anaknya Yesus Kristus. Ya. Pembebasan dari Mesir. Ini juga peristiwa yang menggambarkan tentang siapa Yesus itu, tipologi dari Yesus. Gambaran penyelamatan oleh Yesus, misalnya pemeliharaan dari bala-bala Mesir, upacara Paskah, penyelamatan di laut, masa tribulasi. Yesus akan menyelamatkan orang-orang Israel pada masa tribulasi. Kematian Kristus sebagai domba Paskah dan air dari batu karang, ya, waktu mereka keluar dari tanah Mesir itu, mereka haus, lalu kemudian Musa memukul batu karang itu sehingga air memancar keluar. Dan kalau kita baca di dalam 1 Korintus 10 itu batu karang itu adalah Yesus Kristus. Itu jelas langsung dimaknai oleh Paulus berdasarkan ilham roh, ya, yang memancarkan air di batu, yang memancarkan air di padang gurun itu adalah Yesus, ya. Dan roti mana juga yang dimakan oleh bangsa Israel selama 40 tahun di padang belantara, ya, perjalanan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan itu, kemudian diklaim juga oleh Yesus di dalam perjanjian baru bahwa Yesus adalah roti yang hidup yang turun dari surga. Ya, jadi itu peristiwa-peristiwa. Lalu ada benda-benda. Ya. Ini saya bacakan ini supaya saudara lihat betapa banyaknya pengungkapan dengan cara-cara yang beraneka di dalam perjanjian lama tentang siapakah Yesus itu. Bagaimana tadi? Oh, ini. Ya. Korban. Ya. Ini saya kira sudah tidak perlu dijelaskan lagi nih. Korban persembahan dari bangsa Israel yang berupa hewan itu. Ya. Ya. Jadi bagaimana hewan-hewan yang dikorbankan itu menanggung dosa dari yang mempersembahkannya. Karena itu sebelum binatang yang dipersembahkan itu disembeli, orang-orang yang mempersembahkannya menaruh tangan di atas kepala dari hewan-hewan itu. Dan oleh kepercayaan atau secara liturgis keagamaan bangsa Yahudi pada waktu itu dianggap bahwa binatang itu sudah mengangkut dosa dari orang-orang yang mempersembahkannya. Nah, jadi demikianlah Yesus juga menanggung semua dosa dan kejahatan kita melalui korbannya di atas kayu salib. Ya, keimaman perjanjian lama juga adalah tipologi dari Yesus, karena Yesus kemudian adalah imam besar agung yang melayani sampai selama-lamanya. Ya, perayaan-perayaan, ini ya, kota-kota perlindungan. Nah, jadi apa kota perlindungan di dalam perjanjian lama itu, saudara? Kalau ada orang yang mau ditangkap, dibunuh, dijatuhi hukuman hukuman mati, ada beberapa kota di dalam
bangsa Israel itu yang dikhususkan. Kalau ada orang yang sudah divonis mati tapi kemudian lari dan tinggal di dalam kota itu, maka dia tidak akan ditangkap lagi. Jadi karena itu maka kota perlindungan, kota benteng itu. Nah, siapa yang datang kepada Yesus itu akan memperoleh hidup, tidak akan dihukum, akan memperoleh hidup yang kekal selama-lamanya. Maka kota perlindungan di dalam Perjanjian Lama adalah tipologi daripada Yesus Kristus. Nah, satu lagi ya, sebelum saya kasih kesempatan untuk bertanya. Ini ular tembaga di padang gurun ini ya, saya kira ini sudah jelas sekali ya. Ular tembaga itu ya, yang ketika bangsa Israel itu dipagut ular sehingga ribuan orang itu tewas. Lalu bagaimana supaya orang-orang yang masih hidup itu tidak jadi korban karena dipagut oleh ular gedung itu? Maka Tuhan perintahkan kepada Musa, Musa buat ular dari tembaga, kemudian dililitkan pada kayu dan angkat tinggi-tinggi. Siapa yang memandang kepada ular tembaga itu, dia akan diselamatkan dari pagutan ular yang mematikan itu. Dan kemudian itu diklaim oleh Yesus di dalam Yohanes pasal 3 dan seterusnya. Batu karang tadi saya sudah sebutkan, Batranu tadi sudah, kemudian tongkat Harun ya sudah. Ya, jadi itulah saudara ya, kita mengakhiri sampai di sini dulu. Malaikat Tuhan ya, cara Allah Yesus menyatakan diri dalam Perjanjian Lama melalui malaikat Tuhan. Yang kedua adalah tipologi. Ya, tipologi itu ada orang, manusia, ada benda, ada peristiwa-peristiwa. Ya, salah satu yang belum tertulis di sini adalah Yunus di dalam perut ikan itu. Itu adalah peristiwa-peristiwa yang menggambarkan tentang Yesus. Apa yang terjadi bagi tokoh-tokoh yang disebutkan tadi dan kemudian peristiwa-peristiwa yang disebutkan di atas tadi itu juga kemudian terjadi sama seperti yang dialami oleh Yesus Kristus. Dan karena itu maka para pemikir-pemikir teolog, ya ini sudah ratusan tahun sebelumnya ketika mereka merumuskan ini, itu dijadikan sebagai gambaran atau tipologi dari Tuhan Yesus sendiri. Nah, dengan demikian saudara-saudara, jelas bahwa Yesus itu sudah ada sejak Perjanjian Lama, ya. Jauh sebelum itu Yesus sudah ada sejak kekekalan masa lampau. Nah, demikianlah saudara-saudara untuk pemaparan Yesus di dalam Perjanjian Lama sesi kedua. Nah, kalau ada Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan saya beri kesempatan Bapak Ibu dapat mengajukan. Tetapi kalau bisa ya, kalau bisa hanya sebatas topik tipologi dan malaikat Tuhan saja dulu. Ya, jangan dulu tentang seperti Lukas 2 ayat 22 tadi, karena itu ada poinnya tersendiri nanti yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, oke, saya kembalikan kepada Ibu Aling. Silakan di. Iya, baik, terima kasih Pak Daniel. Luar biasa ya Pak, materi malam ini menjelaskan tentang siapa Tuhan Yesus dalam Perjanjian Lama. Ya baik, sebelum kita mulai pada sesi tanya jawab dan diskusi, maka saya akan membacakan dalam Kristus. Baik, sekarang kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Nah, bagi yang ingin bertanya tentang materi malam ini, silakan raise hand terlebih dahulu. Terima kasih Bu Heni untuk penayangannya. Ya, sama-sama. Silakan Tema yang Bapak sangat Ibu. menarik hari ini ya. Iya, betul sekali Bu Heni. Sangat diberkati. Betul. Banyak yang nggak tahu loh Pak Daniel bahwa Yesus itu sudah ada di Perjanjian Lama. Mereka banyak yang tidak mengetahui. Mereka pikir Yesus itu adanya di Perjanjian Baru saja. Gitu. Iya. Padahal banyak ininya ya, apa namanya, penampakannya ya Bu Heni ya, di dalam Perjanjian Lama itu ya.
teofaninya Betul. dari Yesus Kristus sendiri. Iya, Ya, betul. Betul sekali. baik. Iya. Kalau belum ada yang bertanya, saya yang akan bertanya dulu pada Pak Daniel. Silakan. Shalom Pak Daniel. Pak, saya mau menanyakan kalau di dalam perjanjian lama itu banyak tipologi dan teofani dari Yesus Kristus. Berarti peristiwa-peristiwa di dalam perjanjian lama pun juga itu sebenarnya merupakan tipologi dari manusia-manusia zaman sekarang ya? Betul apa tidak Pak? Ya, terima kasih Pak Daniel. Oke. Ya, terima kasih Bu Aling. Ya, jadi mungkin istilah tipologi itu tidak pas untuk dikenakan. Umpamanya apa yang terjadi bagi Israel itu tipologi bagi kita sebagai manusia yang hidup pada zaman gereja. Tetapi apa yang menyebabkan bangsa Israel mengalami katakanlah penghukuman, dosa-dosa itu juga yang merupakan penyebab dari gereja atau orang-orang percaya itu mengalami kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan mereka. Jadi ada kesamaan, ya. Jadi itu sesuatu yang berbeda, tetapi karena melakukan sesuatu yang sama-sama tidak berkenan kepada Tuhan, maka keduanya merupakan mendapatkan dampak dari perbuatan-perbuatan itu. Nah, jadi yang disebut sebagai tipologi itu ya karena itu hanya merujuk kepada Yesus Kristus, ya. Jadi jelas bahwa semua dosa yang mengakibatkan hukuman di dalam perjanjian lama bagi orang-orang jahat, ya itu juga akan tetap berlaku sampai sekarang. Bahwa siapapun yang tidak hidup sesuai dengan karakter Tuhan itu akan mengalami hukuman demi hukuman atau masalah demi masalah yang diizinkan Tuhan datang dalam kehidupan mereka. Saya kira itu. Jadi tipologi tidak dipakai untuk gereja atau untuk orang-orang percaya. Tetapi bahwa kalau orang percaya mengalami masalah dan persoalan itu konsisten dari perjanjian lama sampai perjanjian baru karena dosa. Kalau orang perjanjian lama diberkati, orang perjanjian baru diberkati, itu juga sama-sama karena merupakan kasih karunia daripada Tuhan. Ya, saya kira itu jawaban singkat saya, Ibu Aling. Tuhan berkati. Ibu, tidak ada Iya, suara. unmute ya. Iya, maaf. Saya tidak lihat. Iya, baik. Terima kasih Pak Daniel untuk pencerahannya. Baik, ini ada Bro Agus yang akan bertanya untuk selanjutnya. Silakan, Bro Agus. Ya, shalom Pak Daniel, selamat malam. Selamat malam. Tentang itu ya Pak. Ya tadi kan Pak Daniel juga bilang tentang di perjanjian lama tidak ada kata Yesus. Sebenarnya mana sih Pak? Ya kan kita juga di situ juga di Alkitab disebutkan untuk memanggil dalam namaku gitu. Apakah nama itu memang harus Yesus atau bagaimana? Karena apakah Yesus dan Kristus itu kan sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Menurut aku gini Pak, karena kan Yesus itu kan nama yang sebenarnya nama umum pada waktu itu Pak. Sedangkan Kristus itu kan gelar yang sangat spesial gitu kan Pak, karena itu mewakili Sang Mesias itu. Apakah kita ketika nyebutnya harus hanya Yesus aja atau Yesus Kristus gitu Pak? Karena tanpa dilengkapi kata Kristus juga banyak Yesus yang mana gitu loh Pak. Raja Pak Daniel. Oke. Baik, silakan dijawab Pak Daniel. Oke, terima kasih Pak Agus ya. Nah, Yesus itu adalah nama yang diberikan kepada pribadi kedua dari Allah Tritunggal yang menyatakan diri dalam rupa manusia. Itu Yesus. Yang artinya apa? Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka itu di dalam Injil. Nah, di dalam perjanjian lama, Yosua ya itu penyelamat, Amasya itu yang diurapi, yang ditugaskan khusus itu. Jadi Yosua Amasya. Nah, di dalam perjanjian baru ditarik kesamaannya, Yosua menjadi Yesus, Amasya menjadi Kristus. Dari kata Kristos yang artinya yang diurapi. Jadi Yesus Kristus yang diurapi, Yesus yang ditetapkan untuk menjadi penyelamat bagi seluruh umat manusia. Yosua Amasya artinya penyelamat yang
dikhususkan untuk menjadi penyelamat bagi semua umat percaya. Nah, jadi kesamaannya. Nah, di dalam kita menyebutnya itu, ya, kalau saudara dalam konteks Yahudi, ya pakai Yosua Amasya. Tetapi kita sekarang itu di dalam konteks bangsa-bangsa, ya kita pakai Yesus Kristus. Tidak bertentangan dan tidak salah. Cuma yang kenapa saya tidak terlalu pas dengan orang yang memakai kata Yosua Amasya, ini artinya dalam asumsi saya, orang-orang itu tidak percaya kepada perjanjian baru sebagai ilham dari Roh Kudus. Itu di situ titik persoalan besarnya. Sebab perjanjian baru jelas mengatakan Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Kristus. Itu jelas di dalam perjanjian baru. Yesus, Mesias, Kristus. Dalam perjanjian lama, Yosua Amasya. Nah, jadi dengan demikian, bagi saya mau pakai Yosua Amasya tidak salah, mau pakai Yesus Kristus tidak salah. Tetapi kalau saudara anti kepada Yesus Kristus, nah ini di situ persoalan saya. Berarti saudara tidak percaya perjanjian baru. Bukan hanya soal nama itu, karena Yesus Kristus itu ditulis dalam perjanjian baru dari Matius sampai Wahyu. Nah, kalau saudara anti dengan nama Yesus, ya berarti saudara tidak percaya perjanjian lama. Nah, disitulah. Makanya saya bilang kita beda iman di situ. Dan saya tidak mau ladeni kalau ada yang mencecar saya dengan pertanyaan-pertanyaan itu, tetapi hakikatnya saudara tidak percaya kepada perjanjian baru. Nah, untuk apa saya mau berdebat saudara? Karena perjanjian lama, perjanjian baru kalau kita memperdebatkannya tidak bisa saling diperdebatkan, karena itu sebenarnya satu kesatuan yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Cuma ada pemikiran-pemikiran ekstrim yang mau kembali kepada budaya Yahudi seutuhnya, lalu kemudian mengingkari perjanjian baru. Nah, itu bagi saya satu, saya sudah katakan ya, di mana itu bahwa separuh dari pondasi gereja itu telah diruntuhkan karena hanya mau menerima yang sebagian Alkitab, yaitu perjanjian lama saja, lalu mengabaikan yang lain. Karena bagi saya Alkitab adalah pondasi gereja. Alkitab adalah pondasi iman Kristen. Itu Pak Agus ya. Jadi pakai Yesus Kristus lengkap, tidak salah. Tuhan Yesus Kristus lebih lengkap lagi. Tetapi dalam konteks kekristenan, dalam konteks iman Kristen, walaupun Yesus itu banyak namanya, tetapi yang disebut Yesus dalam iman Kristen itu hanya juru selamat itu. Ya, bukan Yesus kiper sepak bola dari mana tuh ya? Brasil atau apa itu ya? Karena ada banyak orang Filipina, orang Brasil udah pakai nama Yesus juga ya. Jadi, nah bukan Yesus itu. Nah, jelas, walaupun memiliki nama yang sama dengan ejaan yang sama, huruf-huruf yang sama, tetapi konteksnya beda. Ya, itu Pak Agus ya. Jadi konteksnya Yesus orang Brasil, konteksnya Yesus orang Filipina, konteksnya Yesus juru selamat, itu kan beda sekali. Jadi nama boleh sama, tetapi orangnya berbeda. Nah, jadi kita harus yakin bahwa Yesus yang kita sebut itu adalah Yesus yang satu itu. Oke Bu Aling, karena saya setengah 9 saya ada pertemuan lagi, saya sampai di sini. Baik. Ya baik, kalau gitu kita sudahi kelasnya ya Pak. Ya. Nah, oke, Pak Daniel tolong closing statement lalu pimpin doa bagi kita semua ya Pak. Baik, silakan Pak. Ya, sebagaimana Bu Aling dan Bu Heni tadi katakan itu, bahwa ternyata di dalam perjanjian lama itu sudah begitu banyak data-data, pernyataan-pernyataan tentang Yesus. Maka ini yang dari awal saya katakan bahwa Yesus itu adalah pribadi yang kekal. Bukan ada waktu dia berinkarnasi jadi manusia. Inkarnasi jadi manusia itu hanya satu fase saja. Tetapi keberadaannya itu bahkan sebelum dunia diciptakan, dalam kekekalan masa lampau Yesus sudah ada. Oleh karena itu jangan saudara bingung kalau ada orang-orang yang menentang Yesus itu tidak kekal, Yesus bukan Tuhan. Itu adalah pendapat-pendapat yang asumsi mereka begitu. Tetapi Alkitab jelas mengatakan Yesus sudah ada sebelum dunia dijadikan. Dan karena itu bagi saudara dan saya himbau dan saya harapkan untuk saudara jangan sedikit pun bergeser
dari keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat. Ya, itu saja dulu. Nah, semoga Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada malam ini kami sudah diberi waktu 1,5 jam kurang lebih untuk boleh berdiskusi tentang Yesus yang adalah Tuhan yang kami sembah, Juru Selamat yang membebaskan kami dari penghukuman yang kekal selama-lamanya. Kami bersyukur bahwa melalui diskusi kami pada malam ini, kami boleh mengetahui lebih banyak tentang Yesus sejak dalam perjanjian lama. Dan oleh itu Bapa, tolong kami supaya firman Tuhan yang sudah kami gali bersama-sama pada malam ini dapat semakin memperkuat iman kami bahwa sesungguhnya Yesus adalah Tuhan. Sementara kami akan mengakhiri kelas ini Bapa, kiranya Roh Kudus dapat terus-menerus bekerja di dalam hati kami, meyakinkan kami, memperkuat keyakinan kami, juga memperluas wawasan kami tentang siapa Yesus itu, sehingga dengan demikian iman kami akan semakin dimantapkan. Terpujilah namamu Bapa. Acara-acara Sema Adonai selanjutnya kami serahkan kepada Tuhan, biar semuanya terlaksana tanpa hambatan, tanpa gangguan sinyal dan listrik, dan semua hamba-hamba Tuhan yang akan menjadi narasumber diurapi dengan Roh Kudus, sehingga apa yang mereka sampaikan boleh semakin memperkuat iman kami, dan juga boleh saling melengkapi antara apa yang hamba sampaikan pada saat ini dan juga yang akan diulas lagi oleh hamba-hamba Tuhan dari perspektif yang lainnya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, kami akhiri kelas kami. Haleluya. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam surga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kami akhiri kelas kami pada malam ini. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Daniel untuk pelayanannya. Semoga pelayanan Pak Daniel diberkati lebih dan lebih lagi oleh Tuhan. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, untuk minggu depan kelas yang di pukul 19.00 waktu Indonesia Barat ditiadakan karena narasumber kami Pak Daniel akan ada tugas. Akan dilanjutkan lagi minggu depannya lagi ya Pak Daniel ya, seperti itu. Ya, baik, setelah kelas ini pun masih ada kelas lanjutan, yaitu kelas sejarah penebusan di Sema Adonai. Jadi tetap stay ya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Baik, terima kasih untuk kehadirannya Bapak Ibu. Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom. Shalom.